Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baik yang sedang kuliah di kelas maupun juga kuliah online. Eh, Kuliah hari ini akan membahas tentang taksonomi perawatan perangkat lunak dan juga evolusi perangkat lunak. Nah, sebagai awal itu adalah tadi materi yang sudah saya kirimkan ke Pian, ketua kelas, mungkin bisa dibaca-baca dulu sambil saya share screen ya. Oke, baik pada pagi hari ini materinya apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah kelihatan ya? Nah, itu adalah kita bahas tentang taksonomi software maintenance dan software evolution. Taksonomi ini adalah pengelompokan atau macam-macam apa aja perawatan perangkat lunak, kemudian apa saja klasifikasi dari software evolusi. Semoga suaranya jelas ya, nggak bertabrakan dengan kelas yang sebelah. Nanti kalau kesulitan, nanti bisa lihat dari recording videonya yang saya taruh di YouTube, kemudian saya embedded ke materi ini. Kemudian sebelum memulai, ya, silahkan Anda ke bagian bawah dari materi ini. Di bagian paling bawah itu ada absensi ya, silahkan jangan lupa untuk absensi. Saya tidak mengurusi absensi, jadi permintaan absen lewat WA atau lewat Messenger dan sebagainya, mohon maaf saya tidak melayani, jadi absensi ya silahkan Anda absen sendiri-sendiri. Kemudian setelah absensi itu di bagian bawah itu ada latihan ya. Latihan merupakan sarana monitoring aktivitas di kelas. Jadi kalau Anda 3 kali berturut-turut misalnya tidak mengerjakan latihan ya, maka nanti kalau misalnya nilainya tidak maksimal atau katakanlah tidak lulus, saya sudah mengingatkan dari awal ya. Kemudian nanti setelah misalnya mengisi latihan, masukkan ke monitoring, hasilnya itu akan diklik di hasil monitoring. Baik, kemudian selain materi yang ada di blog, itu adalah referensi saya ambilkan dari buku Evolusi Software. Jadi untuk bab 2 ini, eh, silahkan Anda bisa buka buku Evolusi Software-nya. Ini diklik saja, nah, nanti dia akan menuju ke bukunya. Ini masih berputar-putar ya, sambil nunggu. Bentar. Oke ya, sudah kelihatan software evolution and maintenance practitioner approach. Kemudian tarik ke bawah terbitan dari Willy atau John Willy ya. Kemudian kita hari ini di karangannya siapa? Karangannya ini Priyadarsi Tripati, kayaknya India ya. Kemudian sama Kirasagar Naik ya. Nah ini buatan Willy. Kemudian kita bisa langsung ke bab 2. Nah, kalau kemarin itu basic konsep tentang software evolusi, ini adalah ini. Taksonomi software maintenance and evaluation ya. Ada general ide, kemudian ada intention based, activity based sama evidence based ya. Kemudian ada kategori maintenance konsep, ada maintenance produk, ada tipe maintenance, kemudian ada proses organisasi maintenance, kemudian ada 2 3 itu adalah evolusi software system. Itu eh, ada SPE ya, spesifik, kemudian proses sama embedded taxonomy.
kemudian law of software evolution, sampai kemudian evolution of FOS itu adalah open source ya, open source software. Kemudian maintenance auspice, terus terakhir kemudian summary ya. Anda bisa baca di situ. Nah, saya ngambil beberapa ringkasan, kemudian saya tuliskan di sini. Jadi kalau tidak jelas di bagian sini, silahkan Anda baca di bukunya. Oke, taksonomi itu apa taksonomi ya? Kayak kita mengenal taksonomi flora dan fauna ya, berarti pengelompokan, ada spesies, ada genus, kemudian apa yang paling atas itu kategorinya ya itu adalah taksonomi. Nah, di sini adalah taksonomi software maintenance ya berarti pengelompokan atau klasifikasi aktivitas yang digunakan untuk mengorganisasi kemudian juga melakukan perbaikan terhadap perangkat lunak. Sehingga dalam konteks perangkat lunak itu adalah taksonomi perawatan perangkat lunak itu adalah aktivitas yang dilakukan atau macam-macam aktivitas yang dilakukan di dalam perawatan perangkat lunak. Minggu yang lalu kita sudah membahas apa sih perbedaannya perawatan sama evolusi. Biasanya kalau perawatan itu jangka waktunya pendek, kemudian biasanya untuk mengatasi bug ya, maka solusinya ada patch, ada update dan sebagainya. Sedangkan survival evolusi itu adalah upaya perubahan perangkat lunak tapi jangka waktunya biasanya lama, kemudian dilakukan karena ada perubahan hardware, sistem maupun juga bisnis rule ya. Jadi bukan hanya untuk mengatasi error, kalau evolusi lebih kepada fungsional atau kebutuhan bisnis. Kalau maintenance itu lebih menekankan kepada perbaikan kode atau untuk menyelesaikan error atau kesalahan. Kemudian sebelum sampai ke taksonomi software evolusi, kita bahas tentang taksonomi software maintenance atau perawatan software. Taksonomi perawatan perangkat lunak itu didefinisikan adalah aktivitas untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang sudah ada. Nah, aktivitasnya apa aja? Dibagi menjadi 4 kategori atau 4 kelompok klasifikasi. Yaitu ada corrective maintenance, ada adaptive maintenance, kemudian ada perfective maintenance, dan yang terakhir adalah preventif. Dari arti katanya aja kita kurang lebih sudah memahami ya. Korektif ya berarti koreksi atau melakukan perbaikan bug, kerentanan, keamanan, atau masalah lain yang ditemukan selama perangkat lunak digunakan. Itu korektif ya. Korektif berarti melakukan koreksi. Biasanya kadang juga ada perbaikan label. Misalnya rupiah ada tanda titik, ada koma kayak gitu ya. Atau mungkin bisa misalnya nomor handphone lengnya katakanlah lengnya hanya 10 tapi perkembangannya kemudian ternyata nomor handphone makin lama makin panjang, lengnya nggak cukup 10 tapi 12 ya. Kemudian maka dikoreksi. Kemudian yang kedua itu adalah adaptive maintenance atau perawatan adaptif. Namanya adaptif berarti adaptasi. Adaptasi berarti penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Contoh, karena adanya versi baru dari sistem operasi. Contoh, karena adanya perubahan misalnya aturan undang-undang. Contoh aturan undang-undang itu apa? Misalnya software restoran. Kemudian pajaknya awalnya pajak pembelian atau penjualan itu 5%. Kemudian
naik jadi 10% atau 11%. Nah, berarti software aplikasi kasirnya itu dilakukan perawatan adaptif, yaitu penyesuaian dengan perubahan lingkungan maupun undang-undang. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah perfektif. Nah, perfektif itu perfect. Perfect itu sempurna. Sempurna itu berarti bisa diartikan adalah optimalisasi. Maka yang dimaksud dengan perawatan perfektif itu adalah perawatan yang mencakup peningkatan perangkat lunak dalam hal kinerja, efisiensi, maupun juga fungsionalitas. Jadi contoh misalnya redesign query. Redesign query itu awalnya mungkin karena tabelnya banyak, kemudian query-nya lambat. Nah, dilakukan dengan redesign query supaya lebih cepat. Kemudian misalnya selain redesign query, katakanlah misalnya redesign UI. Nah, supaya apa? Efisiensinya meningkat. Orang yang menggunakan itu bisa menggunakan lebih cepat. Atau juga bisa misalnya peningkatan fungsionalitas. Kalau dahulunya input itu hanya dalam bentuk keyboard atau numlock, kemudian bisa pakai barcode misalnya. Nah, itu adalah perfektif sehingga waktu eksekusi, waktu input itu lebih cepat ya. Jadi perfektif, perfect optimal. Optimal berarti kinerja, efisiensi atau fungsionalitas yang meningkat. Kemudian yang keempat itu adalah perawatan preventif. Preventif itu adalah aktivitas yang bertujuan untuk mencegah kerusakan atau masalah yang timbul di masa mendatang. Contoh misalnya adalah sistem backup server. Kemudian ada yaitu adalah paralel sistem. Jadi masing-masing itu dibagi kemudian supaya satu dengan lain bisa saling backup. Atau load management. Nah, itu adalah salah satu beberapa upaya yang sifatnya adalah preventif. Kalau terjadi crash, apa yang harus dilakukan? Itu adalah lebih ke preventive maintenance. Jadi ada 4, saya ulangi, korektif, adaptif, perfektif, kemudian preventif. Anda masing-masing bisa melihat kira-kira maintenance yang mana yang lebih tepat terhadap perangkat lunak yang menjadi bagian atau fungsi dari apa yang dihandle. Contoh misalnya kalau kita punya katakanlah software, katakanlah PPDB untuk penerimaan siswa baru. Nah, namanya pendaftaran siswa baru tetap akan tetapi ada perubahan aturan, ada perubahan jumlah pengguna, ada perubahan mesin, ya, ada penambahan fungsional baru. Nah, Anda bisa menambahkan ini masuknya kemana? Apakah korektif, adaptif, perspektif maupun preventif. Oke, kemudian ini adalah beberapa klaster ya, beberapa klaster untuk meningkatkan atau kebermanfaat dari software. Jadi seringkali tidak harus langsung misalnya ada penggunaan yang tidak optimal kemudian langsung kita korektif atau ini tidak harus ya. Ada kalanya yang paling bawah itu adalah hanya butuh training atau butuh pelatihan lebih lanjut ya. Kemudian kalau training sudah berikutnya mungkin sudah bisa melakukan tapi butuh konsultatif ya. Berarti adalah ini sifatnya dukungan orang atau dukungan tenaga ahli. Kemudian berikutnya itu kita bisa evaluatif. Nah, evaluatif berarti mengevaluasi. Beberapa klaster atau tipe ya yang ada di apa istilahnya kalau kita menemui software tidak optimal apa aja kita bisa
lihat di bagian sini ya. Mana? Dan, oke, nah ini yang dilakukan ada supportive interface, berarti ada training, konsultatif, evaluatif. Kemudian dokumentasi, maka perubahannya nanti bisa reformatif, bisa adaptif. Nah, apa pengertian masing-masing itu kita bisa baca di bagian sini ya. Nah, satu, yang pertama itu adalah training. Training itu adalah pelatihan kepada stakeholder mengenai tentang implementasi sistem atau penggunaan perangkat lunak ya. Jadi yang kita upayakan dalam hal maintenance atau perawatan, kalau dirasa fungsional oke, softwarenya oke, tetapi tidak optimal, nah kita bisa melakukan training, training di awal, di tengah maupun training upgrading. Kemudian konsultatif. Pada tipe ini ya biasanya ini adalah selama pada saat pekerjaan atau operasional. Nah, maka ditambah yaitu adanya helpdesk atau personal LAN helpdesk. Sehingga customer bisa diasistensi atau dibantu baik itu di dalam uh, memaintain work request atau request pekerjaan maupun juga terhadap kebutuhan pengetahuan dan juga available resource atau resource yang tersedia. Jadi misalnya katakanlah saya contohkan software katakanlah di aplikasi PPDB, maka konsultatif ini berarti kita butuh yang namanya adalah helpdesk. Helpdesk ini akan membantu orang tua maupun siswa di dalam mereka menginput form atau memilih sekolah. Training ini diberikan kepada mungkin operator ya. Kemudian berikutnya adalah evaluatif. Nah, evaluatif ini adalah aktivitas yang di dalamnya yaitu review kode program dan juga dokumentasi. Siapa yang melakukan? Nah, biasanya adalah engineer-nya, jadi tim development-nya. Sebelum katakanlah PPDB digunakan, maka dievaluasi, disesuaikan terhadap peraturan katakanlah aturan tata cara pendaftaran. Contoh, misalnya jalur pendaftaran siswa untuk tahun ini yaitu ada jalur prestasi, ada jalur zonasi, kemudian ada jalur perpindahan orang tua. Nah, kemudian direview apakah kode maupun dokumentasinya support atau tidak terhadap aturan itu. Kemudian berikutnya adalah reformatif. Nah, reformatif ini lebih kepada istilahnya maintenance yang dilakukan ya untuk meningkatkan readability dari dokumentasi maupun juga readability dari source code. Ya, ya pembenahan atau perbaikan. Kemudian updatif. Nah, ini adalah substituting out of date dokumentasi ya, memperbaharui dari proses dokumentasi. Jadi misalnya dulunya adalah struktural, kemudian karena berbasis objek, maka kemudian ditambahkan UML. Kemudian berikutnya adalah kromatif, yaitu aktivitas ya untuk substituting komponen dan juga algoritma. Kalau yang abstrak itu lebih ke dokumentasi, yang kromatif ini kepada source code yang membutuhkan compiling atau juga otorisasi. Oke, back ke sini kalau kita baca ya, kita bisa lihat itu penjelasannya itu di halaman 62 ya. Sayangnya internetnya agak lambat. Bentar lagi gimana ini? Saya searchingnya ya. Ini halaman berapa ini?
Ctrl F, misalnya updatif ya. Saya searching lagi, katakanlah tadi apa? Belum aktif. Iya. Oke, silakan ada download kemudian dibaca ya di situ. Oke, kemudian ini saya lanjutkan. Nah, kemudian beberapa pengertian itu bisa dibaca. Nah, kemudian ini adalah tabel impact of the type. Ya, impact of the type berarti seberapa besar impact-nya terhadap software, teknik yang dilakukan. Kalau itu training, impact-nya apa? Misalnya impact kepada bisnisnya mungkin high ya, tetapi impact terhadap perubahan software low. Tapi kalau katakanlah misalnya konsultatif, konsultatif ini impact terhadap bisnisnya itu adalah 4, kemudian impact terhadap softwarenya adalah sudah meningkat dari low-nya ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa tadi ya, tipe software maintenance. Ini kita bisa lihat algoritma atau decision tree atau langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan dari awal. Jadi apakah langsung merubah kodenya? Tidak kalau di sini ya. Di sini adalah dikasih petunjuk, dibaca dari kiri ke kanan, kemudian dari bawah ke atas. Jika misalnya ada software atau ada permintaan atau ada perubahan software, maka yang dilakukan apa lebih dahulu? Di situ adalah pertama kita bisa support interface ini dulu. Jadi kita dukung dengan training, konsultatif, maupun evaluatif. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah kira-kira sos-nya akan berubah? Kalau tidak, berarti dokumentasinya aja yang diperbaiki sehingga ada adaptif sama informatif. Kemudian kalau misalnya apakah fungsinya akan berubah, ya berarti di situ ada perubahan source code. Maka kalau itu fungsinya itu bisa business rule, ada enhasif, korektif, reduktif. Tapi kalau fungsinya tidak berubah, tapi kita membutuhkan katakanlah extended supaya lebih softwarenya kinerjanya lebih bagus, maka kita bisa memperbarui software propertiesnya melalui apa? Itu ada adaptif, performance, preventif, sama chromatic. Sehingga jika ada misalnya suatu perangkat lunak itu tidak dipakai atau katakanlah pemakaiannya rendah, maka tidak harus langsung kita ubah fungsional atau source code-nya. Kita harus pelajari dahulu, mungkin mereka enggan memakai, ya karena dia tidak tahu. Nah, maka hanya butuh yaitu training maupun konsultasi. Tetapi kalau kemudian kita mengetahui ternyata adalah adanya perubahan fungsionalitas atau aturan bisnis, maka kita perlu melakukan perubahan baik itu yaitu ada enhasif maupun juga adaptif ya. Ini adalah yang dilakukan atau kapan itu bisa digunakan. Kemudian berikutnya ya, maintenance proses. Ini maintenance proses itu melibatkan apa saja? Ada kategori maintenance proses
yang terjadi. Satu, melibatkan peopleware. Peopleware itu berarti orangnya. Siapa saja? Ada klien, kemudian ada organisasi, ada human resource atau SDM, kemudian ada aktivitas maintenance. Kemudian berikutnya yaitu ada maintenance produk. Nah, berarti adalah produknya atau produk upgrade maupun juga artifak ya. Kemudian maintenance type atau tipe maintenance itu adalah ada activity, kemudian investigasi terhadap aktivitas, kemudian modifikasi terhadap aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu adalah untuk menghimpun atau mengintegrasikan semua butuh yang namanya organisasi proses maintenance. Apa aja? Ya, ada service level agreement, berarti kesepakatan layanan yang disepakati, ada maintenance management, ada change control sampai kepada investigation report. Kemudian berikutnya kalau tadi itu adalah taksonomi software maintenance, maka berikutnya adalah taksonomi software evolution. Untuk taksonomi software evolution itu ada 3, yaitu evolusi fungsional, evolusi struktural, evolusi eksternal. Fungsional berarti fungsi. Fungsi itu adalah fitur, ya, yaitu perubahan dalam fungsi yang ada. Contoh misalnya yaitu kontak book misalnya. Kontak book itu kalau dulu untuk apa? Misalnya untuk merekam atau melihat nomor telepon aja. Tapi berikutnya kontak book itu digunakan untuk apa? Bisa untuk forward message, bisa untuk misalnya searching, bisa untuk misalnya katakanlah mengirim nomor ke orang lain. Nah, itu adalah fungsional ya. Kemudian yang kedua, evolusi struktural, yaitu aktivitas yang terkait perubahan dalam struktur internal perangkat lunak. Struktural itu bisa penggunaan variabel, penggunaan objek atau struktural, kemudian perubahan kelas, perubahan database, nah, itu adalah struktural ya. Kemudian evolusi eksternal itu adalah perubahan atau evolusi yang menyangkut perubahan dalam antar muka pengguna UI, kemudian pengalaman pengguna atau UX, user experience, dan juga integrasi dengan teknologi eksternal. Bisa adanya API atau application programming interface yang baru. Oke. Kemudian kalau kita lihat input dari software evolusi itu ada people, ada existing software, ada mesin, kemudian ada money atau ada resource. Hasilnya itu adalah versi baru software atau disebut juga software revisi. Ya. Oke. Kemudian berikutnya ya. Berikutnya tipe evolusi atau software evolusi itu taksonominya tadi ada fungsional, struktural, sama eksternal. Nah, berikutnya di dalam strategi bagaimana melakukan evolusi perangkat lunak ini didekati dengan model SPE taksonomi. SPE itu singkatan dari specified, problem, sama involving dulu. Specified itu berarti adanya dokumen perubahan atau dokumen katakanlah kebutuhan perangkat lunak yang baru. SLS-nya katakanlah berubah gitu ya. Kalau problem berarti adalah pada saat berjalan kemudian menemui masalah atau menemui problem. Nah, maka kemudian kalau involving biasanya adalah karena perubahan karena adaptasi atau lingkungan yang berubah. Oke, kemudian tipe S
tipe P, kemudian tipe E, ini digambarkan dalam ini ya. S-type program. S-type program itu perubahannya adalah adanya spesifikasi baru, real word berubah, kemudian change, maka yang dilakukan adalah membuat SRS baru dulu, formal statement problem. Baru kemudian requirement specification, buat program, kemudian solusi, kemudian dibandingkan. Kemudian kalau itu adalah yang problem, ya paling softwarenya berjalan, kemudian tiba-tiba ada fungsi yang tidak bisa atau tidak kena. Nah, maka real word-nya itu ada ditaruh. Berarti buat deskripsi problemnya, baru requirement specification. Deskripsi problemnya itu dalam bentuk abstraksi atau buat abstraction atau gambaran dari problemnya. Kemudian yang involve ya, itu kita bisa lihat ya, involve itu bisa specified, bisa problem ya. Itu adalah modelnya formal statement, kemudian abstraction sampai ke solution ya. Yang mempengaruhi apa? Ya bisa dalam dan luar. Oke. Kemudian berikutnya kita ke sini nanti itu lebih lanjut silakan dibaca di buku. Saya akan mengacu kepada bagian latihan. Sebuah perusahaan mempunyai sistem informasi pelanggan atau mungkin bisa disingkat Customer Relationship Management. Sistem informasi pelanggan ini menggunakan sistem manajemen database untuk mengelola data pelanggan. Awalnya DBMS ini dirancang untuk hanya menyimpan mengambil data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan maupun instansi tempat bekerja. Jadi biasanya hanya digunakan untuk istilahnya kontak book ya, untuk mencari data pelanggan. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan ingin mengembangkan fungsionalitas aplikasi sistem informasi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Kebutuhannya apa? Ya, kebutuhannya itu adalah di sini yaitu penambahan fungsional yang lebih luas, yaitu adalah kira-kira produk apa yang paling banyak dibeli, yaitu preferensi produk. Atau yang kedua, misalnya adalah riwayat transaksi pelanggan. Riwayat transaksi berarti harus saja punya histori transaksi. Jadi pada awalnya di BMS hanya dirancang untuk mengelola informasi dasar pelanggan. Kemudian berikutnya mereka ingin dari sistem informasi lama ada fungsional tambahan, yaitu melacak lebih banyak informasi. Apa saja fungsional tambahan itu? Yaitu satu, riwayat transaksi pelanggan. Yang kedua, preferensi produk atau kecenderungan pelanggan memilih produk. Contoh misalnya kalau kita ada aplikasi di Shopee atau Tokopedia itu begitu kita buka, maka akan ditunjukkan preferensi produk yang kira-kira akan kita pilih atau yang kita sukai. Nah, untuk memenuhi kebutuhan baru itu, perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan fungsionalitas dalam aplikasi mereka. Mereka menambahkan tabel baru untuk menyimpan riwayat transaksi pelanggan dan mengintegrasikan sistem dengan aplikasi lain yang memerlukan informasi ini. Yang pertama itu adalah tuliskan fase evolusi yang terjadi dalam sistem informasi pelanggan tersebut. Ya. Fasenya apa saja, apakah fungsional, apakah katakanlah tadi struktural atau apa ya. Kemudian sebutkan fungsionalitas sistem informasi pelanggan dalam studi kasus di atas. Digunakan untuk apa saja dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah desain struktur tabel, tabel yang awal dan tabel yang baru atau tabel yang sudah mengalami evolusi untuk memenuhi perubahan fungsionalitas tersebut. Kemudian karena tabelnya berubah, kira-kira desain atau gambarkan UI, bisa desain form atau report dari aplikasi yang memuat riwayat transaksi dan preferensi produk. Mungkin itu
ada yang ditanyakan silahkan, baik yang di kelas maupun yang di Zoom. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya silahkan Pian. Pian Saya supaya gini, ini ya. supaya terrecord pakai. Iya. Iya, Pak. Siap. Untuk yang nomor 4 itu berarti kita desain secara UI-nya Figma boleh, Pak. Untuk formnya dari perubahan yang lama ke yang baru. Untuk ini tuh, Pak. Boleh. Jadi kamu toolnya ini saya bebaskan. Saya hanya ingin apa istilahnya dari bahan atau materi yang tadi disampaikan punya pandangan. Oh, kira-kira ada perubahan tabel. Kalau perubahan tabel berarti mesti akan interface-nya akan berubah. Kalau toolsnya kamu gunakan katakanlah mau pakai Figma, pakai Adobe apa yang untuk desain atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain boleh. Nah, untuk apa ini mengerjakan ini boleh berkelompok tapi maksimal 2, tapi masing-masing orang melakukan post dan melakukan report sendiri-sendiri. Jadi apa istilahnya tidak hanya satu link kemudian pakai berdua, tapi melakukan dokumentasi sendiri-sendiri, kemudian mengisi Google Form monitoring. Oke, jadi jawabannya boleh. Yang lain ada lagi silakan. Baik, kalau misalnya tidak ada ya untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas atau tidak dimengerti, silahkan Anda ini apa memutar ulang video kuliah hari ini. Video hasil recording ini akan saya taruh di YouTube, kemudian saya embedded ke postingan materi hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.